Ternyata benar ya kata pepatah, hasil tidak akan mengkhianati Usaha. usaha gitu. Iya. Berproses tuh adalah suatu hal yang sangat bernilai sekali Pak Man, dan wah cukup puas. Iya. Dan saya juga kadang-kadang ngobrol dengan adik-adik duta bahasa itu selalu mengatakan bahwa memang kalian berkorban, tetapi harus yakin bahwa pengorbanan kalian itu akan terbalaskan oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kalian korbankan, dan kalian membuktikan itu ya. Iya. Astagfirullah. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir menemani sahabat bahasa kembali dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk Kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk berbagi informasi berkaitan dengan bahasa, sastra dan literasi, dan juga kehidupan kebahasaan anak muda. Dan Subasita kali ini di studio Subasita sudah hadir dua orang pemuda yang baru saja kembali dari Jakarta setelah mengikuti pemilihan duta bahasa di tingkat nasional. Dan tema Subasita kali ini ningsih Bali raih terbaik 2 duta bahasa tingkat nasional. Mereka adalah Niputu Elsintia Suryaningsih dan Iwayan Windy Arta. Saya manggilnya Elsin dan Windy, betul ya? Iya, betul Pak. Oke. Elsin dan Windy, selamat datang kembali di Bali. Sudah balik ya? Setelah waktu ini sudah sekian bulan persiapan ke nasional, acara nasional sudah selesai, sekarang sudah kembali lagi ke kehidupan nyata. Betul ya? Betul sekali Pak Man. Kalian terpilih menjadi duta bahasa di Bali itu bulan berapa? Bulan Juni, tanggal 10 Juni tepatnya. Oh, 10 Juni. 10 Juni. Setelah itu persiapan Full sampai kemarin tanggal September ya? Iya betul. Ya, pemilihan di nasional September. Dan kita berangkat tanggal 25 September. Tapi kegiatannya itu tidak hanya di Jakarta kan ya? Iya, ada secara daring. Secara daring dulu. Di tanggal 28 Agustus. Oh, dari Agustus, 1 bulan sebelum luringnya. Oke, sekarang kita kilas balik dulu. Kalian terpilih Juni ya? Juni, betul. Ya, Juni. Setelah terpilih itu yang kalian lakukan apa? Tentunya setelah pemilihan itu, karena memang jarak waktu lini masa antara keduta bahasa nasional dari pemilihan Provinsi Bali cukup dekat Pak Man. Karena kan kalau nggak salah di nasional kemarin, kalau tidak salah itu kegiatannya berencananya tanggal Agustus ya? Ya, bulan Agustus. Oh, rencana awal Agustus ya? Rencana awal Agustus. Jadi karena keterbatasan waktu, kita langsung persiapan Pak Man. Jadi setelah pemilihan, kita langsung persiapan ke nasional. Cukup banyak yang harus kita siapkan, mengingat juga karena pemilihan tahun ini tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya. Sekarang full semua penilaiannya katanya di Jakarta, langsung di Jakarta. Tentunya banyak persiapan, seperti mungkin yang cukup memakan waktu Pak Man itu adalah krida dan juga bakat. Iya, betul. Karena itu yang penilaian utama ya. Betul, dan juga perlu waktu yang cukup memakan waktu cukup banyak, karena bukan hanya sekali jadi seperti itu. Iya, betul. Perlu banyak proses, persiapan, apalagi juga krida kita cukup lumayan banyak ya. Dan agak rumit ya. Rumit. Nanti saya akan tanyakan lebih jauh berkaitan dengan krida itu. Siap. Ya. Tadi persiapan yang kalian lakukan di awal itu tentu saja merencanakan, karena yang saya tahu walaupun yang ke Jakarta itu kalian berdua, tetapi yang kalian bawa ke Jakarta itu kan bukan hanya pekerjaan kalian berdua, betul ya? Betul. Hasil dari satu paguyuban. Dan hasil dari balai juga sih teman. Balai juga. Karena itu juga memang harus kolaborasi ya antara duta bahasa, balai, dan juga pihak lain yang tentu saja mendukung dan memiliki wilayah yang sama dengan kalian, begitu ya. Betul. Nah, tadi yang kalian sampaikan itu ada krida yang harus kalian persiapkan, kemudian ada bakat juga, itu yang makan waktu begitu ya. Latihan. Ya, karena harus latihan itu. Ada hal lain lagi yang harus kalian siapkan? Dari pembuatan konten juga Pak Man. Konten kebahasaan dan sastraan. Karena kalian juga dituntut untuk membuat konten ya. Membuat konten kreatif.
Selanjutnya ada wicara publik, ujian kemahirian berbahasa asing, kemudian ada menulis artikel juga. Menulis artikel, dan terakhir kepribadian sih. Itu penilaiannya. Ya. Dan juga salah satu penilaian di sana kan ada UKBI juga ya? Betul. Uji kemahirian berbahasa Indonesia, walaupun sebelumnya kalian sudah pernah ikut UKBI, tapi juga kalian harus tetap bahasa kerennya improve begitu ya? Betul. Iya. Kalau menurut kalian itu penting tidak sih UKBI itu? Kalau menurut saya penting sekali Pak Man. Tidak hanya untuk untuk yang bekerja memang yang perlu persyaratannya UKBI, tapi untuk masyarakat umum baik itu siswa dan orang yang bekerja di luar bahasa itu penting banget Pak Man. Karena dengan UKBI itu mereka bisa menguji kemampuan bahasanya, jadi tahu seberapa sih kemampuan bahasa Indonesia yang kita miliki. Jadi tahu nanti perlu memperbaiki bagian ini gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke persiapan yang tadi. Yang membantu kalian banyak dalam persiapan itu siapa? Kalau sebenarnya untuk persiapan paling berat itu Pak Man dari Krida dan juga bakat sebenarnya. Yang membantu kami itu pertama paling banyak adalah dari angkatan kami. Teman-teman paguyuban berarti ya? Angkatan paguyuban tahun ini, tahun 2023. Dan juga tentu banyak bantuan dari senior-senior angkatan atas dan juga tentu dari Balai Bahasa seperti Pak Man, ada Bu Valen dan juga ada Mas Aji juga, Mas Aji juga. Jadi ya banyak sekali bantuan dari mereka karena tanpa bantuan itu sepertinya sulit untuk membuat Krida kami ini karena cukup rumit Kridanya. Karena memang di bayangan saya untuk berangkat ke Jakarta itu tidak bisa kalian berdua tapi tim begitu ya jadinya yang ke Jakarta itu tim sebenarnya begitu ya tapi direpresentasi oleh kalian mewakili tim dari Bali sebenarnya. Baik. Nah, itu persiapan di daerah. Kemudian kalian harus mengikuti pembekalan secara daring dulu, kemudian kalian harus ke Jakarta. Nah, sekarang proses di Jakarta itu seperti apa? Seperti Pak Man tadi bilang ada pembekalan daring. Sebenarnya dari pembekalan daring itu banyak materi yang diberikan dan secara tidak langsung kita juga mengenal teman-teman finalis dari 30 provinsi lainnya. Jadi kami merasa sebenarnya dengan adanya pertemuan walaupun secara tatap muka dari virtual membantu kami sekali dalam hal menjalin komunikasi berteman saat kami di Jakarta. Setiba kami di Jakarta itu seminggu ya Windy ya, dari tanggal 25 September sampai tanggal 30 September. Cukup padat kegiatannya karena jujur dari awal sampai di sana kami sudah harus mengikuti kegiatan seperti photoshoot atau pengambilan foto, pengambilan video untuk promosi pembukaan technical meeting, dan besok paginya sudah dimulai kegiatan lomba seperti penilaian wicara publik, kemudian ada juga UKBA, uji kemampuan dan bahasa asing. Bahasa daerah juga? Bahasa daerah tahun ini tidak ada Pak. Biasanya tahun sebelumnya ada ya? Kata senior tahun-tahun sebelumnya ada, tapi tahun ini hanya khusus untuk bahasa asing saja. Kemudian hari berikutnya presentasi Krida yang sudah dijelaskan rumit tadi itu. Kemudian habis presentasi Krida besoknya hari keempat itu ada tes secara psikologi kepribadian. Kemudian bakat malamnya. Terus hari terakhir kelima penganugerahan. Iya. Gitu. Dari semua proses penilaian itu yang menurut kalian yang berat itu mana? Menurut saya pribadi adalah hari pertama Pak Man. Ini juga yang wicara publik. Betul, menurut saya wicara publik karena wicara publik itu jadi teman-teman kita diberikan banyak topik. Itu ada 7 topik yang diundi saat hari itu, saat hari perlombaannya, penilaiannya. Jadi mau tidak mau saya dan Windy harus mempersiapkan semua topik itu. Betul, karena tidak mungkin hari H langsung mempresentasikan. Mungkin itu yang berat karena dari 7 topik itu pasti ada rasa ini tidak pede gitu ya. Tidak pede dengan topik itu, ada yang seneng dengan topik itu. Jadi dan kami percaya semakin kita menunjukkan rasa tidak suka, topiknya tidak suka itu kemungkinan itu yang kalian dapat. Terus waktu teman-teman. Itu yang kalian dapat adalah topik yang kita kurang pelajari Pak Man. Jadi kalau boleh tahu tentang apa topik waktu itu? Internasionalisasi bahasa Indonesia.
karena kita lebih fokus ke topik. Jujur kita mungkin salah ya caranya, kita lebih bedah dari nomor 1 sampai 7, kita berurutan bedahnya. Ketika kita ngerasa kurang waktu, ternyata topik yang di akhir-akhir ya kita baru dapatnya. Iya, jadi menurut saya itu sih merasa paling deg-degan dan takutnya topik apa nih yang bakal didapat gitu. Karena kan nama saja duta bahasa ya, apalagi bicara publik juga menilai bukan hanya kelancaran dalam public speaking atau bicara publik, tentu tapi isinya yang penting ya. Bagaimana UKBI-nya pun juga dilihat di sana. Jadi berat menurut saya di sana. Yang kalau boleh tahu yang waktu itu ditanyakan adalah internasionalisasi bahasa Indonesia, yang menjadi jawaban kalian seperti apa? Bisa sedikit di elaborasi. Oke. Jadi yang kami tampilkan memang kami mengatakan memang bahasa Indonesia layak untuk menjadi bahasa internasional. Terlebih sekarang bahasa Indonesia sudah diajukan menjadi bahasa internasional dalam sidang umum UNESCO. Dan bulan November nanti diputuskan apakah akan terpakai atau tidak gitu ya. Terlebih kan bahasa Indonesia juga sebenarnya didukung oleh pertama dari penuturnya yang banyak, 200 betul. juta lebih lah. Terus dari program BIPA juga sudah berkembang. Lebih dari 154.000 penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia, serta lembaga BIPA juga tersebar di 52 negara di dunia. Menandakan bahwa memang bahasa Indonesia ini menarik dan layak untuk dipelajari. Terlebih juga dari segi kebahasaannya juga Pak Man, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang maju. Setiap tahunnya terus bertambah jumlah lema atau istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kami menyampaikan data-data tersebut di sana, dan juga sebagai peran-peran kami duta bahasa tentunya harus sebagai figur yang istilahnya figur yang mampu menggaungkan bahasa Indonesia, memantikkan rasa cinta bahasa Indonesia di generasi muda, seperti itu sih Pak Man. Kelayakan bahasa Indonesia terus dari peran kami sebagai duta bahasa. Iya. Nah, kemudian di sana ada bakat juga, penilaian bakat. Tetapi kalau penilaian bakat kan kalian sudah belajar dari di daerah, tinggal tampil saja gitu ya. Mungkin bisa dikatakan lebih tekanannya inilah ada banding yang bicara publik tadi. Betul. Selain penilaian ada pembekalan juga di sana? Pembekalan tidak ada Pak Man. Jadi karena di daring itu ya pembekalan. Ya, jadi semua dihabiskan di daring. Bedanya dengan tahun lalu itu Pak Man. Tahun lalu kata senior ada beberapa pembekalan yang ini secara biasanya luring. Gitu ya. Tapi sekarang kita sudah dihabiskan di daring. Di luring benar-benar penilaian. Tapi ada segmen untuk evaluasi konten dan artikel. Di sana kita diskusi kan setelah kita mengumpulkan konten dan artikel sebelum kegiatan luring. Jadi mendapat evaluasi di sana oleh juri. Dan menurut kalian dari evaluasi juri, kemudian dari pengalaman kalian di sana, ada hal yang kalian dapat? Sebenarnya kalau selain mungkin sebelum dari evaluasi juri Pak Man ya, kalau hal yang saya paling berkesan di sana itu adalah akhirnya di sana saya melihat keberagaman Indonesia. Di sanalah real nyatanya keberagaman Indonesia itu. Sebelumnya kan ya kita tahu Indonesia memiliki lebih dari 718 bahasa daerah. Nah di sana kami benar menemukan secara langsung, ini bahasanya banyak sekali. Tidak hanya bahasa, budayanya juga beragam. Karena jadi memang duta bahasa itu dituntut untuk bisa bahasa daerah begitu ya? Betul. Lestarikan bahasa. Iya. Jadi sekalian di sana tidak hanya menunjukkan kemampuan kebahasaan, tapi ajang menunjukkan kebudayaan juga di sana. Betul. Jadi kayak megah sekali Indonesia ternyata ya di sana, baru benar-benar merasakan ini Indonesia kayak gitu. Bangsa yang besar sekali sih. Itu bisa dikatakan sebagai sisi suka dari kegiatan itu gitu ya? Iya, betul. Kalau Elsin juga merasakan hal yang sama? Sama Pak Man, dan mungkin tambahannya setelah evaluasi tadi juga ya Pak Man yang jawab yang bagian evaluasi. Namanya saja sudah evaluasi, ternyata banyak sekali materi-materi terkait konten sederhana saja Pak Man yang mungkin sehari-hari secara tidak langsung kita sering membuat konten yang kita unggah ke sosial media. Ternyata ada kiat-kiat tips atau materi secara teorinya cara membuat konten, apalagi konten edukasi yang mungkin terdengar berat ya bagi anak-anak generasi muda, apalagi tentang bahasa seperti itu. Dan dari sanalah kita tahu ternyata ruang seperti ini loh yang harus dibuat agar anak-anak suka. Teori seperti ini, cara mengemasnya seperti ini. Begitu juga artikel ya Win ya. Bagaimana biar orang-orang
suka. Menarik untuk membaca artikel tulisan kalian ya. Satu pesan sih dari evaluasi konten saya ingat adalah kita membuat konten edukasi yang tidak menggurui, tapi ada isinya. Syarat akan edukasinya gitu. Bagaimana cara membuat konten yang mungkin kita masukkan unsur humor, unsur yang sedang viral. Jadi tidak bersifat menggurui tapi kaya akan materinya gitu. Itu sih kunci untuk dia mendidik tetapi tidak menggurui. Ya. Gitu ya. Jadinya seperti itu. Itu sisi suka. Duka yang kalian rasakan adalah kalau duka sebenarnya ada duka kan? Banyak Biasanya. Pasti banyak. Aduh, buka kedok sekarang. Karena ini perlombaan tingkat nasional, tentu perwakilan masing-masing daerah itu adalah yang terbaik Di daerahnya menunjukkan ya, yang betul. terbaik. Saya rasa semua peserta layak untuk menjadi juara. Jadi setiap tampil mereka selalu tampil memukau dan jujur kami yang orangnya apa ya, cepat insecure, rendah diri gitu, rasanya ngelihat yang bagus-bagus kadang-kadang ya ginilah lomba di nasional ya udahlah kalau dapat 10 besar aja udah keren banget nih, kalau nggak dapat ya udahlah ya gitu. Jadi sering ngerasa rendah diri gitu, maksudnya karena memang semua bagus-bagus. Tapi kembali lagi kami berpikir ya tugas kami di sana ya untuk menunjukkan terbaik saja. Ya betul, setuju. Tiap orang pasti menunjukkan yang terbaik, kita nggak boleh yang langsung down atau rendah diri karena itu. Jadi ya tunjukkan aja yang terbaik gitu. Dan mungkin karena kurang tidur juga Man, karena kan latihan. Sempat sakit? Sempat. Saya udah minum obat setiap hari di sana. Karena tidurnya kayaknya tidur selesai acara pukul jam 10-an ya. Lalu kami perlu persiapan untuk lomba Yeah. besok, penilaian besok. Jadi untuk latihan dulu kami. Jadi tidur paling jam 1, bangun jam 4 lagi. Jadi kurang tidur. Mungkin di sana sih dukanya. Kalau Elsin? Sama sih Pak Man, mungkin lebih ke persiapan menuju ininya Pak Man, lebih kerasa dukanya. Karena kalau di sana kan siap tidak siap Sudah harus. ya. Ya. Jadi untuk persiapannya sih, karena mengingat kita berdua juga setelah baru habis wisuda ya, seharusnya mengikuti internship atau magang itu bulan Agustus. Tapi karena persiapan ini harus memilih ya. Harus memilih mana nih. Karena kita orang yang memang harus totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Jadi kita harus mengambil keputusan. Kita memundurkan jadwal internship kita, magang kita, yang seharusnya bulan Agustus kita mundurkan 3 bulan jadi November. Jadi bulan depan ini November kita sudah mulai persiapan internship. Mungkin yang pertama kita tidak pernah menyesal ya Win ya, karena prinsip kita adalah orang lambat bukan berarti bodoh, orang cepat bukan berarti hebat. Karena pada akhirnya semua akan di garis finish pada waktunya tertentu. Mungkin rasa di awal adalah istilah ngetrend sekarang FOMO. Karena melihat teman-teman, udah pada internship, betul, kayak kita ngapain di sini Win? Ya, ada rasa seperti itu ya. Tapi setelah sembari jalan, hari berganti, kita semakin sadar, oh ini bukan suatu hal kejar-kejaran memulai, dan bukan suatu hal yang mana harus diutamakan. Tapi ya setelah itu kita sadar ternyata keputusan yang kita ambil memang ada hikmahnya, dan semua itu pasti ada pembelajaran di baliknya. Betul. Mungkin itu sih Pak Man, duka terberat yang saya alami untuk bisa menerima itu. Ya. Nah, saya tekankan lagi, kalian kan pengorbanan kalian banyak nih. Dengan hasil sekarang setimpal tidak yang kalian dapat dengan yang kalian korbankan? Saya rasa ya setimpal sih Pak. Sangat. Saya rasa tidak ada menyesal berarti ya. Sia-sia. Iya. Entah itu nanti kami dapat juara atau tidak, saya rasa pengalaman itu kan. Ternyata benar ya kata pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Berproses itu adalah suatu hal yang sangat bernilai sekali Pak Man, dan wah cukup puas. Dan saya juga kadang-kadang ngobrol dengan adik-adik Duta Bahasa itu selalu mengatakan bahwa memang kalian berkorban, tetapi harus yakin bahwa pengorbanan kalian itu akan terbalaskan oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kalian korbankan, dan kalian membuktikan itu ya. Iya. Astagfirullah. Memberikan kami juara 2 nasional. Seperti tadi yang Elsin sampaikan itu,
bukan tidak mensyukuri juara 2 ini, tidak juara 2 pun tetap mendapatkan sesuatu. Betul. Begitu ya. Nah, kemudian kalian masuk 10 besar, kemudian mendapatkan terakhir hampir terbaik 1 kan gitu. Jadinya seperti itu ya. Nah, yang kalian rasakan gimana? Kalian merasa layak kan ada di sana? Ya, kami merasa layak untuk mendapat terbaik 2, tapi kami tidak menyangka itu Pak Man. Karena memang di sana orang-orangnya keren-keren. Dari setiap provinsi kami rasa, oh layak mereka nih juara nih, kayak juara gitu. Jadi ketika diumumkan masuk 10 besar aja kami sudah sangat bersyukur sekali saat itu. Dan kemudian pengumuman sampai masuk 3 besar tuh lebih nggak nyangka sih sebenarnya. Merasa layak semua, pasti merasa Karena, layak, ya. tapi tidak menyangka sih Mama, jujur. Okay. Lumayan kaget. Nah, saat terakhir kalian mendapatkan posisi terbaik 2 gitu. Di bayangan kalian apa yang akan terjadi dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan berikutnya? Saat itu loh, bayangan saat itu gimana? Saat itu kalian mikirkan tidak, oh ternyata saya harus ini. Sudah ada bayangan begitu tidak? Waktu itu? Jujur, saat itu tidak, benar-benar kosong pikiran karena masih terlalu mana ya, kayak tidak menyangka ternyata. Ya. Tapi kita sadar karena kita kan sebagai representatif dari Bali, Duta Bahasa Provinsi Bali, tentunya mendapat gelar jangankan terbaik 2, yang tidak masuk pun saya rasa pasti akan merasakan hal yang sama. Seperti pulang ke Bali berarti banyak PR yang harus saya lanjutkan. Contohnya seperti kalau yang dipikiran saya saat panggung, berarti saat pulang saya harus bisa menjadi contoh. Ya, betul. Karena bebannya jadi lebih gitu ya. Menjawabkan itu Pak Man, Betul. harus bisa menjadi contoh bagaimana duta bahasa yang baik. Kembali ke sana lagi Pak Man. Mungkin kalau tugas-tugas tuh pasti akan ada, banyak akan ada ke depannya secara kolaborasi antar daerah atau membuat suatu program kerja dan melanjutkan krida-krida yang sudah kami buat. Oke. Kalau Windy? Sama Paman. Sebenarnya waktu di panggung itu belum kepikiran nanti apa ya gitu. Tapi setelah saya mengikuti Duta Bahasa Nasional, banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran atau hal yang saya ambil dari provinsi lain. Seperti halnya kan kami mengangkat krida tentang aksara Bali, fokus utama aksara Bali. Nah di provinsi lain juga ada yang mengangkat tentang aksara, seperti aksara Lampung di Lampung sama aksara Incung di Jambi. Nah itu mereka seperti membuat apa ya istilahnya ya, baju dengan Niaga niaga bahasa. Saya ketika pulang ke Bali berpikir kenapa nggak kita menyiagakan aksara ini gitu. Dan juga nanti kedepannya tentu kami ingin melanjutkan parasali krida kami ini, biar agar nanti krida kami ini tidak hanya untuk ke nasional lomba ya, tapi pada akhirnya bagaimana cara kita sebagai duta bahasa memberdayakan krida yang kita bawa ke nasional itu untuk di daerah kita masing-masing gitu. Jadi banyak rencana sih kedepannya bagaimana cara kita memanfaatkan krida parasali itu. Iya. Nah, lanjut ke krida parasali, saya mengikuti sedikit berkaitan dengan parasali dan waktu kita ada kegiatan itu dan Windy dan Elsie juga bertemu dengan para guru yang mengetahui sedikit tentang parasali. Sepertinya mereka tertarik dengan parasali begitu ya. Bisa sedikit dicerita. Kalau saya kan sudah tahu lah, mungkin sahabat bahasa yang ingin tahu berkaitan dengan parasali itu. Kalau parasali sendiri sebenarnya merupakan akronim dari Pepelajahan Aksara Basa lan Sastra Bali. Jadi di dalamnya itu merupakan suplemen media pembelajaran bagi anak-anak sekolah yang sudah kami tentunya sesuaikan dengan kurikulum muatan lokal di sekolah bahasa Bali.
Sebenarnya ini berkaca dengan latar belakang yang ada di Bali, Pak Man. Meskipun kita dalam revitalisasinya dapat status A dari Badan Bahasa, tapi ternyata banyak polemik di dalamnya. Iya, betul. Salah satunya penutur jatinya yang anak generasi muda semakin menurun, dan bahkan bahasa Bali itu di dalamnya banyak sekali komponennya. Aksara Bali, sastra, bukan hanya bahasa sebagai komunikasi. Dan kita melihat juga ternyata permasalahannya adalah jumlah guru bahasa Bali di Bali itu masih sangat sedikit. Dan justru mereka mengangkat atau mengajar bahasa Bali menggunakan guru agama, atau guru kelas. Guru kelas. Dan tentu itu suatu hal muncul yang tidak baik, tidak baik. Dan setelah kami membuat Parasali ini dan kami sosialisasikan ke sekolah, ke penyuluh bahasa Bali, guru bahasa Bali, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, mereka sangat terbuka dan sangat senang karena apa? Jawaban terkait permasalahan jumlah guru itu yang mungkin tidak bisa instan untuk ditambahkan, bisa menggunakan media suplemen media pembelajaran ini untuk membantu mereka mengajar. Betul. Karena jujur saja mengajar anak kecil tidaklah mudah, apalagi belajar dasar ya, dari belajar aksaranya, kata-kata dasar bahasa Bali. Dan harapan kami adanya dengan media pembelajaran ini bisa membantu guru-guru dan juga anak-anak untuk belajar di sekolah, yang terlebih lagi kita kemas dalam bentuk digital, yang mana anak-anak sekarang tentunya sangat senang bermain gawai, HP, ponsel, yang di sana pun kami kemas dengan ada soal-soal berupa kuis ya Windia, ada yang interaktif begitu ya. Interaktif. Ini berbasis Android kan ya? Tidak, untuk basis semua platform kami bisa semua. Jadi kan karena berbentuk laman atau website. Oh iya, jadi bisa dibuka di mana saja. Oh iya. Baik pengguna Android, iOS, di komputer juga bisa digunakan. Betul. Ya. Apalagi di komputer lebih bagus. lagi. Nah, di Parasali ini kan juga mengajarkan bagaimana menulis aksara Bali, betul ya? Betul. Lalu isinya apa saja tuh? Nah, untuk memang laman kami ini dia fokus utamanya di bagian aksara Bali. Nah, setelah kami sempat sosialisasi Paman, kami bermitra sudah di 13 sekolah. Dan ternyata memang proses belajar aksara Bali mereka tuh terhambat karena memang mungkin pertama masalah guru juga, karena kurang menarik juga mungkin Pak Man ya. Jadi kami buat secara digital kan sudah lebih menarik lagi. Nah, kami di sana sisipkan itu video cara penulisannya, dari penulisannya sama cara membaca. Karena kan kadang-kadang anak-anak salah membaca ya. Anacaraka gitu ya harusnya. Anacaraka ya. Gitu. Jadi sudah audio kami masukkan, cara menulis juga, sampai gantungan juga yang dasar-dasar itu kami masukkan. Jadi lebih mempermudah belajarnya juga. Jadi nggak perlu yang buka buku, buka sana sini, tapi tinggal klik langsung muncul seperti itu. Karena anak-anak juga sekarang lebih menarik untuk melakukan itu kan ya. Betul. Selain juga aksara, kami juga menyisipkan untuk lagu atau gegentingan seperti sekar ari dan sekar alit. Jadi sana untuk sekar alitnya memang dari duta bahasanya yang menyanyikan. Yang ada mengisinya. audionya. Kemudian kami juga menyertakan lirik dalam bahasa Bali, bahasa yang terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, dan juga penulisan dalam aksara Bali. Jadi sambil membaca aksaranya sambil ingat mendengarkan gitu. Jadi interaktif dia. Jadi untuk orang luar yang ingin belajar bahasa Bali juga bisa memanfaatkan itu ya pada fitur itu ya. Sangat bisa. Kami sih sebenarnya ingin berencana untuk kedepannya bisa dimanfaatkan juga tidak hanya untuk masyarakat Bali, tapi juga untuk orang Indonesia, tapi bahkan luar negeri. Nanti mungkin kami tambahkan fitur dalam bahasa Inggris. Jadi lebih terbuka lah untuk secara global. Mungkin nanti Parasali itu akan dikembangkan berkolaborasi dengan Balai Bahasa mungkin ya. Betul, karena mungkin tahun depan, awal tahun kita berencana launching bersama dengan, kita terbitkan secara resmi dengan Balai Bahasa agar bisa dimanfaatkan lebih luas lagi, bukan hanya sekedar program Duta Bahasa. Dan juga itu pasti akan mendukung program revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa ya. Model A kan Pak Man, karena berpusat pada kekuatan lokal sekolah. Memang kami menyasar itu untuk mendukung revitalisasi di bahasa Bali. Saya sih melihat laman kalian, krida kalian waktu ini sudah ada bayangan, oh ini pasti terpakai di sekolah gitu sih bayangan saya. Dan semoga memang bisa ya terpakai ya. Nah yang terakhir,
pesan kalian untuk teman-teman kalian seangkatan berkaitan dengan bahasa seperti apa? Mungkin teman-teman di paguyuban atau secara umum? Secara umum, teman-teman pemuda, generasi muda Oh, gitu generasi ya. Masih muda. Siapa dulu? Windy dulu, oke. Jadi untuk mungkin pesan untuk teman-teman generasi muda, jangan takut untuk mulai melangkah. Jadi langkah kecil kalian lambat laun akan menjadi langkah besar untuk mencapai kesuksesan. Karena mungkin banyak orang takut ya terkait dengan duta bahasa kayak bahasa. Saya juga dulu Salah salah satunya. satu orang yang tidak menyukai bahasa. Namun saya melawan rasa takut itu, mencoba melangkah mulai dari langkah kecil, dan akhirnya sekarang saya berada di sini gitu. Jadi duta bahasa Provinsi Bali dan terbaik 2 nasional, dan langkah-langkah kecil itulah nanti akan membawa kalian, dan lawan rasa takut itu. Ya. Kalau Elsie? Jangan pernah takut untuk menjadi bodoh, semasih itu bisa dipelajari. Sama halnya dalam bahasa. Meskipun mungkin sekarang kita atau kalian merasa belum mahir dalam bahasa daerah sendiri, jangan masalah, karena semasih itu bisa dipelajari tidak apa. Karena seorang ahli pun berawal dari rasa ketidaktahuannya. Karena itulah adanya proses belajar. Dan saya percaya di generasi muda sekarang akan mampu bisa membawa perubahan yang jauh lebih bagus dan lebih baik tentunya ke depannya untuk Provinsi Bali, daerah kita. Oke, baik. Terima kasih Elsin dan Windy. Saya yakin kalian bisa mengemban tugas ini untuk menyandang gelar duta bahasa, gitu ya, dan berbagi apa yang kalian tahu kepada khususnya teman-teman kalian seangkatan kalian. Baik, sekali lagi terima kasih Elsin dan Windy. Nanti kami akan mengundang lagi Elsin dan Windy untuk berbicara di Subasita, mungkin dengan topik yang berbeda. Ya, Siap, baik. Pak Man. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Pak Man. Ya. Baik sahabat bahasa, demikian tadi diskusi singkat saya dengan Elsin dan Windy, Duta Bahasa Provinsi Bali dan juga terbaik 2 Duta Bahasa tingkat nasional. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Kita